Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Hanifah dengan NPM 22710200023, Prodi Sistem Informasi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang psidikot. Sebelum kita mengetahui apa itu psidikot, sesuai namanya, pseudo berarti imitasi, mirip, atau menyerupai. Sederhananya, psidikot itu adalah kode yang mirip dengan bahasa-bahasa pemrograman sebenarnya. Kalau di analogin itu, ibarat tentara yang udah terbiasa atau jago buat berenang di laut. Tentu sebelum di tahap jagung, mereka latihan dulu nih, seperti latihan di kolam renang yang lebih aman untuk dibuat latihan. Nah, begitu juga dengan kita. Sebelum ngoding di bahasa pemrograman sebenarnya, ada baiknya latihan dulu menggunakan psidikot yang aturannya masih belum kompleks banget. Jadi bisa dibilang nggak bikin kita pusing kalau mau kenalan sama bahasa pemrograman. Terus sekarang kita mengetahui juga tujuannya. Tujuannya buat apa sih kita belajar psidikot? Tujuannya untuk mempermudah memahami algoritma yang kita buat, dan ditambah juga ini lebih ringkas, gak bergantungan pada sebuah sistem tertentu. Walaupun gak punya aturan yang kompleks-kompleks banget, psidikot ini tentu mempunyai ciri-ciri. Di antaranya, psidikot menggunakan simbol atau sintaks dari suatu program. Contohnya, anak panah yang ke kiri. Kalau di algoritma, biasa ini similar meaning, dari sama dengan. Selanjutnya itu ada kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, dan sebagainya. Ciri yang selanjutnya, dia tidak memiliki aturan baku dalam penulisannya. Kemudian notasi-notasi pada psidikot bisa digunakan untuk bahasa pemrograman. That's why dia dibilang mirip dengan bahasa pemrograman sebenarnya. Dan yang terakhir, kalau di episode flowchart kita menggunakan diagram, tapi kalau di psidikot tidak menggunakan diagram, namun ditulis berupa urutan suatu kejadian atau permasalahan. Selain ciri-ciri psidikot, ini juga punya struktur penulisan, dibagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama ada deklarasi program. Penulisannya masih tergolong cukup mudah, yaitu program spasi, kemudian kita tulis nama program yang ingin kita buat. Contohnya seperti program spasi menggoreng underscore telur underscore ceplok. Jika ketika dia lebih dari suku kata, maka kita harus menggunakan underscore. Kalau tidak, dia dianggap salah dan tidak dianggap jadi satu program yang sama. Atau bisa digunakan cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan hurufnya, dan syaratnya pada kata kedua di huruf pertamanya itu diberi huruf kapital. Kemudian untuk nama programnya juga tidak boleh ada angka di depannya. Kalaupun ingin ditambah angka, maka itu boleh berada di belakangnya. Jadi program keliling satu ini boleh, tapi kalau program satu keliling itu enggak boleh. Dan yang terakhir, untuk penamaan programnya tidak boleh sama kayak sintaks yang ada di bahasa pemrograman. Kemudian untuk struktur yang kedua itu ada kamus. Kamus itu adalah variabel yang akan digunakan di dalam program. Intinya, sebelum kita bikin suatu program, kita butuh siapin dulu nih, apa sih yang kita butuhin buat diolah. Nah, yang kita butuhin ini di program yang biasa kita sebut dengan variabel, penulisannya di psidikot cukup dengan menuliskan var, kemudian nama variabelnya .2, kemudian tipe datanya apa. Contohnya di sini ada var, nama variabelnya itu hasil, kemudian .2, titik datanya itu integer. Kemudian yang terakhir ada deskripsi algoritma. Untuk jenis yang pertama itu ada Zeeman, di mana nilai itu sama dengan 20. Dan sudutnya akan ditulis seperti nilai dengan panah ke kiri 20. Kemudian ada jenis selanjutnya, yaitu operasi, di mana akan ada operasi matematika di sini. Cara penulisannya akan ada variabel penampung, yaitu jumlah, di mana jumlah ini didapat dari hasil penjumlahan nilai A ditambah dengan nilai B. Jadi penulisannya jumlah panah ke kiri nilai A ditambah dengan nilai B. Selanjutnya itu ada percabangan. Pada percabangan itu ada namanya if else.
Contohnya di mana if kondisinya A lebih dari 5, maka variabel X itu akan diberi nilai 6 dan variabel Y itu diberi nilai 7. Namun jika tidak, dia akan masuk dalam kondisi else, di mana dia akan memberi nilai Z sama dengan 8. Di jenis selanjutnya, ada perulangan yang akan menjalankan algoritma secara berulang-ulang selama kondisinya masih terpenuhi. Nah, di perulang sendiri itu ada yang namanya while do dan do while. Contohnya, while A lebih dari 5. Jadi ketika kondisi A lebih dari 5, maka do apa yang akan dia lakukan selanjutnya yaitu adalah X diberi nilai 6 dan Y diberi nilai 7. Kondisi ini akan terus berulang selama A-nya tetap lebih dari 5. Nah, kurang lebih sama juga untuk di do while. Tapi di do while ini dia melakukan dulu sebelum dia mengecek apakah kondisinya benar atau tidak. Tapi itu untuk di pertama. Keduanya dia bakal cek apakah kondisi tersebut terpenuhi atau tidak. Jika do, dia akan melakukan dulu memberi nilai X sama dengan 6 dan memberi nilai Y sama dengan 7. Baru dicek while A lebih dari 5, maka dia akan mengulang lagi. Melakukan lagi do sama dengan 6, Y sama dengan 7. Selanjutnya ada input. Input ini yang akan digunakan untuk memasukkan suatu nilai penulisan yang cukup sederhana, yaitu dengan input, buka kurung, variabel apa yang kita input, kemudian tutup kurung. Untuk jenis output pun formatnya sama dengan input. Bedanya kita tulis output, baru buka kurung, sama dengan input. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas contoh soal. Di contoh soal ini ada algoritma dan pseudocode. Nah, yang pertama menghitung luas persegi panjang. Di deskripsi program pseudocode itu tuh program spasi menghitung underscore luas, underscore persegi, underscore panjang. Yang kedua, di algoritma siapkan variabel panjang lebar luas. Di kamus pseudocode dia harus menggunakan var panjang, lebar, luas, titik 2 menggunakan integer, titik, koma. Yang ketiga, memberikan nilai panjang 6 cm, memberikan nilai lebih 2 cm. Di deskripsi algoritma pseudocode, panjang, tanda panah ke kiri 6 titik koma, lebar, tanda panah ke kiri 2 titik koma. Tanda panah ke kiri ini kita baca sama dengan, jadi panjang sama dengan 6 titik koma, lebar sama dengan 2 titik koma. Selanjutnya, hitung nilai luas dengan menggunakan panjang dan lebar. Deskripsi algoritmanya 2 sama dengan panjang kali. Kalau kali di deskripsi algoritma itu tuh dia menggunakan tanda bintang. Jadi panjang kali lebar titik koma. Kemudian tampilkan hasil perhitungan luas persegi panjang. Deskripsi algoritma pseudocode-nya output, buka kurung, luas, tutup kurung, titik, koma. Begitu saja materi tentang pseudocode yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.